Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sabun Beja Belajar Hidup dari Jalan Jaya. Seperti biasa, kita buka dan pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ana Daulika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu putri dari Abu Bakar As-Siddiq, yang sahabat Rasulullah yang juga berkontribusi besar nih dalam Islam. So, siapakah dia? Nggak usah berlama-lama, happy watching. Yaps, Asma binti Abu Bakar memiliki nama lengkap yaitu Asma binti Abdullah bin Abi Quhafa Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Panjang kali ya, kita sebut aja Asma gitu. Ia lahir pada tahun 595 Masehi, kurang lebih 20-27 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah. Ia lahir dari pasangan Abu Bakar As-Siddiq dan juga Futhailah binti Abdul. Nah, ia juga memiliki adik yang seayah yaitu Aisyah yang merupakan istri dari Rasulullah SAW. Asma lahir di Mekah dan saat itu Abu Bakar berusia 27 tahun. Nah, selisihnya ini dengan sang adik yaitu Aisyah sekitar 17 tahunan. Asma menjalani masa kanak-kanaknya itu seperti anak kecil pada umumnya di sana. Nah, ketika itu Abu Bakar ini bekerja sebagai pedagang pakaian. Nah, Asma juga termasuk dari as-sabiqunal awalun yang menurut sumber dia ini masuk Islam ke-17 dari orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Ia menikah dengan Zubair bin Awam dan dianugerahi 5 orang anak yaitu Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair, Mundir bin Zubair, Muhajir bin Zubair, dan Hashim bin Zubair. Asma tumbuh menjadi seorang muslimah yang sabar dan juga cerdas. Ia juga bahkan memiliki keahlian dalam bidang pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah. Ia juga sering membantu wanita untuk mengatasi demam mereka dengan menuangkan air di antara badan dan juga baju mereka. Tak hanya itu, Asma juga membantu pengobatan dalam prajurit perang Yarmuk dan ikut berjaga-jaga. Selain ahli dalam bidang pengobatan, Asma juga berkontribusi dalam meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW, yang kurang lebih dia ini meriwayatkan sekitar 58 hadis yang disampaikan oleh Abdullah, Urwah, Ibad bin Abdullah, kemudian Abdullah bin Qaisar, Abu Bakar, Amir ibnu Zubair, Muthalib bin Hautab, Muhammad bin Munqadir, Ibnu Abbas, Sofia binti Suhaibah, Ibnu Abi Malikah, Muslim, Mu'ari, Abu Nufal, dan juga Ibnu Abi Akr. Asma tumbuh menjadi seorang muslimah yang selain sabar dan cerdas juga islami. Bahkan ketika ayahnya memberikan atau menyumbangkan seluruh hartanya kepada Rasulullah yang saat itu sekitar 5.000 sampai 6.000 dinar, ia tak keberatan sama sekali. Bahkan ketika itu kakeknya yang bernama Abu Quhafa, which is itu berarti ayah dari Abu Bakar yang buta, itu kemudian mendatangilah itu Asma dan berkata, "Sungguh aku mendengar ayahmu telah memberikan seluruh hartanya kepada Rasulullah. Apakah itu benar?" Mendengar pertanyaan tersebut, dengan tenang Asma menjawab, "Sekali-kali tidak, wahai kakek. Sesungguhnya beliau meninggalkan kami harta yang sangat banyak." Kemudian Asma mengambillah itu batu-batu dan diletakkan di lubang angin tempat ayahnya biasanya menaruh uang. Kemudian Asma mengambil selembar kain dan menutupi batu-batu tersebut. Kemudian dia memegang tangan sang kakek dan diletakkanlah di atas batu tersebut. Kemudian dia meletakkan tangan sang kakek di atas lembaran kain tersebut. Sang kakek merasa lega dan berkata, "Jika dia meninggalkanmu beberapa, maka dia telah berbuat baik. Ini sudah cukup untuk kalian." Nah, kemuliaan sikap Asma tersebut kemudian melegakan rasa gundah dari sang kakeknya.
Padahal yang kita tahu yaitu tadi Abu Bakar tidak meninggalkan 1 dinar pun kepada keluarganya dan memberikan seluruh hartanya demi perjuangan agama Islam. Asma pun mengikhlaskannya dan dia sama sekali tidak keberatan dengan sikap ayahnya tersebut. Bahkan ketika Zubair bin Awam ini meminangnya, dia tidak menuntut apa-apa. Ia menerima Zubair bin Awam dan juga seekor kudanya. Dengan penuh keikhlasan, Asma memberinya makan setiap hari sambil melatihnya. Dia seringlah itu menumbuk biji kurma untuk makan kudanya, kemudian memberinya minum, bahkan membuat adonan roti. Pernah nih suatu ketika Zubair ini berlaku keras kepada Asma. Asma kemudian sharinglah itu kepada ayahnya Abu Bakar. Dia memintalah itu saran kepada Abu Bakar tentang sikap Zubair tersebut. Kemudian dengan sabar dan lemah lembut Abu Bakar memberilah itu saran kepada Asma, "Wahai anakku, bersabarlah. Sesungguhnya ketika seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang soleh, dan jika laki-laki itu meninggal dunia dan seorang istri memutuskan untuk tidak menikah lagi, maka dia akan dikumpulkan di surga." Dari situ Asma semakin legalah dengan saran dari ayahnya. Nah, selain itu Asma ini juga orangnya itu dermawan sekali. Bahkan 2 dari sahabat perempuan Rasulullah kala itu selain istrinya, yaitu ya Asma ini, gitu. Para sahabat menyebut mereka berdua ini adalah perempuan yang sangat dermawan. Namun tentu saja keduanya ini memiliki ciri khas yang berbeda. Kalau Aisyah, dia senang mengumpulkan hartanya banyak dulu kemudian dibagi-bagikan. Nah, kalau Asma, dia ini suka sekali berbagi tanpa menyisakan bahkan untuk hari esok. Asma dikenal sebagai wanita yang sangat pemurah. Bahkan ketika ia sedang sakit, ia membebaskan semua hamba sahayanya. Bahkan yang paling epik dari kisah Asma binti Abu Bakar yaitu dia ini mendapat gelar Zatun Mitaqoin yang memiliki arti 2 ikat pinggang. Kok bisa? Jadi ketika Abu Bakar dan Rasulullah ini hijrah ke Madinah, mereka kan sempat tuh bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Nah, dari 3 hari itulah Asma yang membawa makanan untuk mereka. Nah, kemudian saat itu Asma ini bingung gimana cara membawanya, sementara dia cuma punya ikat pinggang. Dia mengadukanlah hal tersebut kepada ayahnya Abu Bakar ya. Kemudian Abu Bakar memerintahkan Asma untuk membelahlah itu ikat pinggangnya menjadi 2 bagian. Satu bagian digunakan untuk membawa makanan atau minuman dan satunya lagi diikatkan kepada pinggangnya. Asma pun melakukannya dan sejak saat itulah dia mendapat gelar Zatun Mitaqoin. Sayangnya Asma harus menghembuskan nafas terakhirnya tidak lama setelah putranya Abdullah bin Zubair gugur, kurang lebih pada tahun 692 Masehi ketika berusia 97 tahun, dan ia kemudian dimakamkan di pemakaman Al-Mala, Mekah, Saudi Arabia. Oke teman-teman, itu tadi sedikit kisah mengenai Asma binti Abu Bakar, seorang muslimah yang mengajarkan bagaimana keteguhan hati, keberanian, dan juga dedikasi yang luar biasa untuk perjuangan agama Islam. Ketulusannya yang membantu Rasulullah dan Abu Bakar ketika berhijrah, serta kontribusinya yang sangat luar biasa patut kita teladani. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kurangan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bila kurang apa-apa, tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.